Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Allah kita, sebab atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita diperkenankan bersatu di tempat ini, dan bersama kami kelompok musik keroncong YNY pada malam hari ini dalam acara rangkaian doa dalam nada. Di dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup saat ini, baik pribadi maupun keluarga, terlebih di masa yang sulit ini dikarenakan masa pandemi COVID-19 yang menyerang dunia internasional saat ini. Kembali, kita diingatkan akan kuasa Tuhan dan kebesaran kuasa-Nya. Untuk itu kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bersatu di dalam satu acara doa yang kita rangkai dalam sebuah lagu yang akan kita persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Maksud dan tujuannya tidak terlepas dari bentuk permohonan kita kepada Tuhan dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, agar kita semakin dikuatkan dalam setiap karya Tuhan dalam diri kita. Acara ini juga merupakan bentuk apresiasi kita di dalam melestarikan adat dan budaya kita sebagai masyarakat Jawa dengan berakhirnya bulan Suro atau tutupan Suronan, dan sebagai penyambutan bulan Maria, di mana sebagai warga Katolik kita sama-sama mempercayai sebagai bulan yang suci dan bulan yang penuh berkah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa-doa permohonan ini merupakan ungkapan syukur dan juga permohonan yang akan kita sampaikan kepada Tuhan dalam menghadapi masa yang sulit ini. Mungkin di dalam pribadi kita masing-masing yang sedang ada pergumulan atau masalah, dalam keluarga kita, maupun masalah lain yang berkenan di masyarakat kita secara luas. Berikutnya kita juga akan mendengarkan ungkapan doa dan nasihat yang diungkapkan dalam sebuah lagu, yaitu pesan agar menghadapi setiap persoalan hidup dengan tenang, agar kita tidak lupa bahwa kehidupan selanjutnya adalah di akhirat. Dalam persembahan ini kita juga diajak untuk belajar agar kita mampu menjalani hidup dengan hati yang tenang, damai, dan penuh kasih, seperti yang tertulis di dalam kitab Filipi pasal kedua ayat pertama sampai dengan 4 yang demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Alkitab sangat luar biasa menggambarkan tentang kasih itu sendiri. Jika kita perhatikan, ada 5 unsur di dalam kasih, yaitu ada nasihat, penghiburan, kasih persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Barulah kasih itu sempurna. Sungguh ironis jika kita hanya mewujudkan salah satu unsurnya saja, sementara sudah dikatakan dalam firman Tuhan bahwa siapapun yang di dalam Kristus harus dapat mencerminkan kasih itu dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita aturkan dan kita persembahkan doa dalam nada dengan lagu Kasih Itu Lemah Lembut.
Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajar kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Buanglah perasaan egosentris dan mulailah hari ini untuk memperhatikan orang lain. Itulah kunci dari kasih, seperti yang diajarkan Tuhan pada kita, seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35 yang demikian. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kadang tanpa disadari, kita mempraktekkan ayat ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi mengasihi hanya untuk orang-orang khusus, orang-orang dekat, orang yang sepaham atau sepengertian dengan kita saja. Untuk itu, mari bersama kita membuat komitmen bahwa mulai hari ini kita akan mengekspresikan kasih yang tidak egois dan minta Roh Kudus untuk membantu kita mewujudkan kasih yang diminta oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di saat kita mengalami masalah,
kita sering mengeluh, ragu-ragu dalam mengambil keputusan dalam hidup. Ketidakmampuan kita dalam mencari solusi untuk menyikapi masalah. Namun ternyata jawaban itu semua adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Seperti di dalam persembahan berikutnya, bahwa jika kita serahkan semua masalah kita kepada Tuhan dengan segala kepasrahan yang mendalam, maka kita tidak akan pernah jatuh ke bawah, tetapi kita akan selalu diangkat ke tempat yang tinggi, menyenangkan dan menghibur. Suatu kegembiraan atau penghiburan yang telah kita rasakan ketika kepasrahan sudah kita ambil sebagai keputusan. Sebab janji Tuhan sangatlah jelas, seperti halnya fajar yang mengawali kehidupan di pagi hari. Fajar di pagi hari pasti datang. Janji Tuhan sudah pasti cepat, seperti halnya nubuat-nubuat yang termuat di dalam kitab suci. Cintanya seperti sungai yang mengalir, laksana air yang memberikan kesejukan. Oleh karena itu, mari bersama kita renungi dan kita persembahkan doa dalam nada dengan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
Demikianlah Tuhan persembahan doa kami. Ajar kami selalu agar kami mampu seperti air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, menyesuaikan diri dengan tempatnya, sehingga kami semakin percaya bahwa masalah itu tidak ada. Yang ada adalah kenyataan yang harus dihadapi dan akan ada jalan keluar dengan penyerahan akan kuasa-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat-saat seperti ini kita juga diharapkan untuk selalu berharap dan percaya akan rencana Tuhan bagi kita, seperti yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-11 yang demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Rencana Tuhan memang indah. Bukan hanya indah, tetapi selalu tepat pada waktunya, sesuai dengan kemahatauan dan kasih setianya. Terkadang kita manusia yang cenderung kurang sabar, lalu sewaktu-waktu bertindak mendahului Tuhan. Selami dan tekuni dengan pikiran yang jernih, apa rencana Allah bagi dunia ini yang amat lengkap, yang diuraikannya dalam firman-firman-Nya. Jadikanlah itu sebagai pedoman dalam menghadapi situasi, agar kita selalu berserah kepada rencana Allah. Untuk itu, mari kita dengarkan dan kita renungi bersama persembahan doa dalam nada dengan lagu yang berjudul Indah Rencanamu Tuhan.
Sungguh indah rencanamu Tuhan. Sering kita susah di dalam menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Lebih terasa lagi di saat kita mengalami penderitaan dan tak berdaya dalam menghadapi masalah dalam hidup kita. Dalam kondisi ini, kita diharapkan untuk selalu berserah kepadanya, dan disitulah kita mengerti dan merasakan indahnya rencana Tuhan, seperti juga yang tertulis di dalam kitab Roma pasal ke-8 ayatnya yang ke-28 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk itu, rasakan dan nikmati setiap hari indahnya rencana Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam problema dan setiap masalah yang kita hadapi, percayalah bahwa itu semua adalah ujian agar hidup kita naik tingkat. Sebab Tuhan sudah menyediakan berbagai ujian bagi kita yang terkadang kita merasa tak sanggup, bahkan terlalu berat bagi kita dalam menjalaninya. Untuk itu kita perlu bantuan Tuhan agar diberikan hikmat dan kemampuan dalam menjalani ujian itu, bahkan untuk menyelesaikannya. Mintalah dalam doa kepada Tuhan dan menyerahkan segala masalah maupun rintangan yang dihadapi, seperti juga yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7. Mintalah, maka Tuhan akan memberikannya padamu. Untuk itu, mari kita siapkan hati untuk bersama memohon pertolongan Tuhan dengan doa dalam dalam lagu yang berjudul Pertolonganmu. Dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini
dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sungguh kami berharap akan pertolongan-Mu Tuhan dalam pergumulan kami. Kami percaya akan kuasa dan kasih-Mu, seperti di dalam Mazmur 121 ayatnya yang kedua yang demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kembali kita dikuatkan dalam persembahan tadi, bahwa setiap masalah yang terjadi, Tuhan akan selalu turun tangan dan memberikan pertolongan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di saat-saat sulit, terlebih sulitnya ekonomi saat ini, belum lagi adanya masalah-masalah lain yang sedang kita hadapi dalam setiap pribadi maupun keluarga kita. Terlebih di masa pandemi COVID Corona saat ini, wajib kita sadari bahwa ini juga sebagian dari proses dalam memahami rencana Tuhan. Hal ini juga merupakan sebuah perjuangan di dalam mencari berkat di balik masalah-masalah. Seperti yang tertuang di dalam persembahan berikutnya, di mana akan muncul pelangi yang begitu indah dan anggun, layaknya lukisan Tuhan. Sebuah mahakarya yang begitu luar biasa dan selalu mengingatkan akan kebesaran dan keagungan Tuhan. Melalui alam, Tuhan menitipkan pesan-pesan kehidupan. Pelangi yang indah yang muncul setelah hujan deras,
Seperti halnya kita harus terus berusaha keras untuk mewujudkan impian kita. Setiap pelangi yang indah hanya akan muncul setelah hujan yang deras. Begitu juga sama seperti manusia yang harus merasakan lelahnya usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Untuk itu kita harus berani mewujudkan mimpi dan tujuan kita dengan bersandarkan kasih Tuhan. Walaupun sekejap pelangi tetap memberikan kesan yang menenangkan bagi siapapun yang melihatnya, mengingatkan kita untuk menggunakan waktu hidup kita yang singkat ini dengan baik, bukan dengan amarah dan benci. Genggamlah waktu dengan sebaik-baiknya. Setiap pelangi mempunyai warna yang berbeda, seperti halnya manusia yang punya cerita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh menilai seseorang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Kita juga harus bisa seperti pelangi yang bisa menginspirasi setiap orang yang memandangnya dengan penuh ketulusan. Meskipun terkadang banyak orang yang tidak menghargai usaha kita, namun ingatlah bagaimana pelangi selalu tulus pada setiap orang. Setiap warna yang berbeda pada pelangi, itulah yang menciptakannya menjadi begitu indah dan menawan. Keberagaman yang ada tidak boleh sama sekali menciptakan perbedaan, melainkan keberagaman adalah hal yang indah bila bersatu. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu merawat keberagaman yang ada di sekitar kita. Mari bersama kita serukan doa dalam nada dengan lagu yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan. Tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti
Ajarilah kami selalu ya Tuhan, baik melalui kitab yang tertulis maupun alam yang menjadi saranamu, sehingga kami akan bertekun dalam setiap usaha kami dan selalu positif dalam setiap langkah kami. Ajar kami selalu agar kami semakin takut akan Engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap peristiwa dan kejadian dalam hidup kita, pasti ada hikmah dan kehendak yang Tuhan inginkan. Seperti yang tertuang di dalam persembahan kita berikutnya, di mana kita diberikan pembelajaran dan nasihat akan hidup kita, karena dalam hidup kita ini kita diberikan kesempatan yang intinya adalah selama kita hidup dan masih bernapas, di sanalah ada pengharapan, kesempatan untuk berbuat baik, memperbaiki diri dan selalu belajar. Itulah inti dari persembahan kita berikutnya. Di dalam persembahan ini kita juga diharapkan untuk bisa meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Bisa dengan menjadi petugas-petugas di gereja, pengkhotbah, atau yang lain. Kita juga diharapkan untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga dan pergaulan kita di masyarakat. Kita juga disadarkan bahwa apapun yang kita terima dan kita miliki adalah dari Tuhan, dari yang kecil sampai dengan yang besar. Semua itu adalah pemberian dari Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-12 yang demikian. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia akan berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa juga yang ada padanya akan diambil. Cukup membingungkan untuk ayat ini. Namun ternyata di sini mempunyai arti, kita harus mempunyai rasa syukur dengan apa yang sudah ada, walaupun itu kecil. Kita juga diharapkan untuk tidak mengeluh tentang kesulitan dalam hidup ini. Dalam persembahan ini kita juga diharapkan untuk menjadi berkat. Bukan berarti berkat itu adalah uang, tetapi berkat untuk menjadi inspirasi untuk orang lain di sekitar kita. Di sini kita juga memberikan diri kita untuk menjadi pekerja bagi Tuhan, yang artinya selama kita masih sehat, kita masih bisa berkarya. Dan izinkanlah Tuhan untuk memakainya sebagai tangan perpanjangan dari Tuhan untuk bekerja. Percuma jika kita melihat saudara kita susah, kita berdoa dan kita hanya bilang, Tuhan berkati orang itu. Sementara ada berkat lain yang ada di tangan kita yang tidak kita berikan kepadanya. Sebab Tuhan memberikan berkat melalui orang-orang lain. Oleh karena itu, selagi kita masih sehat, kita masih kuat, dan selagi masih ada kesempatan dan waktu, dan sebelum Kristus datang yang kedua, mari kita bersama-sama selalu melayani Tuhan. Untuk itu, mari kita aturkan persembahan kita, dan kita doakan dalam nada dengan lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Tuhan beri hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Dengarlah ya Tuhan seruan doa umat-Mu saat ini, dan pakailah kami selalu agar hidup kami berkenan kepadamu. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali kita akan sedikit renungan dari kitab Yesaya pasal 53 ayatnya yang keempat yang demikian. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ketika ditanyai, apakah sikap tidak peduli dan tidak mau tahu merupakan masalah manusia di zaman modern? Seorang pria dengan bercanda menjawab, "Saya tidak peduli dan saya tidak mau tahu." Saya menduga ada banyak orang yang berkecil hati dan berpikiran seperti itu tentang dunia dan manusia di masa kini. Namun, Yesus sangat mengerti dan benar-benar peduli terhadap segala kekacauan dan pergumulan hidup kita. Yesaya pasal 53 berisi tentang nubuat perjanjian lama
tentang penyaliban Yesus, dan di sana kita dapat melihat sekilas apa saja yang dialaminya demi kita. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Di atas kayu salib, Yesus rela menanggung dosa dan kesalahan kita. Tidak seorang pun pernah mengalami penderitaan seperti yang dialami Tuhan demi kita. Dia tahu apa yang harus dikorbankan demi menyelamatkan kita dari dosa. Dan karena kasih, dia rela menjalani itu semua. Karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, dia kini hidup dan selalu menyertai kita, apapun situasi yang kita hadapi. Yesus mengerti dan peduli, dan dia akan selalu menolong kita seperti di dalam doa dengan nada berikut. Untuk itu mari kita doakan doa dalam nada dengan lagu yang berjudul Dia Mengerti. Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Nomor satu yang dia minta
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengetahui keadaan kami dan mempedulikan kami. Hari ini kami ingin berjalan bersamamu dan memuliakan-Mu melalui setiap perbuatan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, julukan Bapa yang kekal memang sangat tepat untuk Sang Mesias. Ia tidak hanya hadir sebagai penasihat ajaib atau Allah perkasa, namun juga everlasting Father. Ia bukan hanya membimbing kita menemukan maksud hidup dan rencananya. Ia tidak hanya memberikan kasih karunia kepada yang percaya padanya. Sebagai Bapa yang kekal atau everlasting Father, He will be an enduring, compassionate provider and protector. Yesus akan menjadi pelindung dan penyedia kehidupan yang penuh rahmat dan belas kasih. Untuk itu mari bersama kita berdoa dalam nada di dalam lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna kasih karunia
kasih-Nya tidak berkesudahan, selalu baru setiap harinya. Seperti seorang bapa yang menantikan anaknya yang hilang, demikianlah kasih Yesus kepada kita. Sungguh, Dialah Bapa yang kekal itu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam menghadapi hidup saat ini, terlebih dalam masa-masa sulit dalam pergumulan baik pribadi maupun keluarga, tentu kita selalu dihadapkan dengan banyak masalah. Sebab hidup terkadang layaknya sebuah drama yang di dalamnya memuat cerita-cerita kehidupan seperti pada monolog cerita ini. Sebuah cerita tentang seorang pedagang kue keliling atau tukang tenongan yang bernama Bu Tejo, yang menggambarkan sebagian besar masyarakat kita di Indonesia untuk saat ini. Demikian monolognya. Zaman saiki zaman sing rekoso, susah golek duit. Bayangke wae, wis tekan jam semene, wis muter-muter mung entuk duit 20.000. Bojoku wis mati, ora ninggali bondo, malah ninggali anak loro. Gik mangane okeh-okeh. Taun iki meneh tambah mumet sirahku. Sing gedhe mlebu SMA, sing cilik mlebu SMP. Wis pokoke mumet. Demikian monolog ceritanya. Dan gambaran-gambaran tersebut merupakan gambaran umum yang terjadi di masyarakat kita untuk saat ini. Tentu masih banyak masalah-masalah yang sedang dihadapi baik pribadi maupun keluarga-keluarga kita yang lain. Mungkin ada yang saat ini keluarganya sedang menderita batin, sakit, ada yang masih menganggur, ada juga yang usahanya kurang lancar dan lain-lain. Sementara masih banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dan inilah realita dan gambaran yang terjadi, dan namun kembali bahwa Tuhan selalu bekerja dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Tuhan selalu memberikan karunia dan damai jika kita selalu mengikuti Dia. Seperti yang tergambar di dalam persembahan berikut ini. Dan mari bersama kita renungi, kita serukan doa dalam nada dengan lagu yang berjudul Sakjeke Aku Nderek Gusti. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Batur
kula matur nuwun. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian, Alkitab yang dipesan Tuhan atau yang diajarkan untuk kita dari Kitab 2 Korintus pasal ke-12 ayatnya yang ke-9. Dan demikianlah Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita sesulit apapun masalah yang sedang kita alami. Di sinilah kita dapat mengingat kasih Tuhan yang luar biasa itu. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, dari karya penyelamatan bahkan perlindungan dan pendampingannya, terlebih di dalam masa-masa yang sulit. Untuk itu semua sudah selayaknya jika kita mengucap syukur akan segala kasih dan kebaikannya. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk kembali kita berdoa. Mohon sikap doa. Kita akan membacakan beberapa doa ujub yang sudah diatensikan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam setiap hari. Terlebih atas berkat kesehatan yang Tuhan karuniakan, sehingga kami Engkau perkenankan bersatu di tempat ini. Kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami buat. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, selain mengucap syukur, perkenankanlah kami juga memohon dalam doa. Untuk itu, mohon dengarkan dan kabulkanlah doa-doa kami ini. Bagi kami pribadi-pribadi yang sedang mengalami kesesakan dan dalam masalah besar. Yesus Tuhanku, di dalam kemelut hati ini, aku tidak ingin menuntut hidup mulus tanpa gelombang. Memanggul salib itulah tugasku sebagai pengikutmu, bukannya lari menghindar. Namun Tuhan, saat-saat aku tidak mengerti jalanmu, tunjukkanlah jalanku ke arah rencanamu. Di saat kebingungan dan kekhawatiran melanda diriku, jangan lepaskan tanganku. Mampukan aku berdiri tegap, melawan gelombang perasaanku yang tak menentu. Bantulah aku untuk bersabar, penuh kasih dan kerendahan hati. Jangan biarkan aku hanyut melawanmu, menyerah dalam arus percobaan. Biarlah dekapan kasih-Mu menguatkan aku untuk berjuang, menyadarkan aku bahwa aku tidak sendirian, tetapi Engkau tidak pernah lena dan tetap memangkuku, mendekapku dalam segala suasana yang gelap gulita ini. Tuhan, biarlah aku semakin murni di dalam genggaman tangan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kami yang saat ini sedang sakit, Allah yang Maha Kuasa, kasihanilah hamba-hamba-Mu yang sedang sakit. Dalam iman kepadamu kami mengadu. Hari-hari kesengsaraan karena sakit yang diderita semakin mencekam batin kami pun tertekan. Hari-hari yang sunyi melanda diri kami. Di dalam kesesakan kami ini,
kami ingat akan Yesus yang berkeliling di seluruh Galilea untuk mengajar, memberitakan Injil serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dialah penyelamat yang kami cari, penyembuh yang sejati dan penuh kasih. Ia telah turun dari surga ke dunia untuk melindungi orang-orangnya yang sakit. Utuslah Dia agar sekarang Ia mengunjungi kami. Biarlah pada hari-hari kami sakit ini, Ia mengajar kami, memberitakan Injilnya dan melenyapkan penyakit kami ini. Semoga karena ajarannya kami selalu ingat akan Dikau, Allah yang telah menciptakan aku. Dan semoga penyakit yang kami derita menyadarkan kami akan kelemahan kami dan membangkitkan iman serta pengharapan akan kuasa penyembuhan-Mu. Semoga pengalaman sakit ini membuat kami lebih dekat dengan Dikau, lebih berkenan kepadamu dan bersikap lebih tulus. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih yang diberikan oleh saudara-saudara yang merawat dan melawat kami. Balaslah kasih mereka dengan berkat yang melimpah, dan apabila tugas pelayanan mereka di dunia ini sudah usai, perkenankanlah mereka menerima kerajaan yang telah Kau sediakan bagi mereka sejak dunia Kau jadikan. Sebab apa yang mereka lakukan bagi kami, telah mereka lakukan bagi Tuhan Yesus sendiri. Ingatlah juga ya Bapa akan semua orang yang sakit. Tabahkanlah mereka dan berilah kesembuhan. Engkaulah harapan kami di dunia ini dan mahkota kami di dunia yang akan datang. Kasihanilah kami ya Bapa, demi Yesus Kristus penyembuh yang sejati, kini dan sepanjang masa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan dunia yang sedang menghadapi serangan wabah virus Corona atau COVID-19, Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Kami bersyukur atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun kami tetap mengandalkan Dikau dan senantiasa berharap kepadamu. Kami juga bersyukur atas bangsa dan negara kami Indonesia. Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun yang tersebar di seluruh dunia, dan seluruh warga dunia yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Kami mohon, curahkanlah kasih-Mu atas kami semua. Bentengilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudari kami yang sakit karena wabah ini. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu, dan hiburlah, teguhkanlah, peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkannya. Berkatilah semua pihak yang sedang mengusahakan dan mengemban tugas untuk mengatasi ini, agar segera berhenti tersebarnya virus ini dan akibat-akibatnya yang luas. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah ini. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Gerakkanlah kami semua untuk terlibat, bersatu dengan cara yang kreatif, mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan, pimpinan kami serta aturan dan petunjuk-petunjuk kesehatan. Bapa yang makasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, harapan, kerinduan, keprihatinan dan kecemasan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya Engkau maha baik kepada kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, segala doa dan permohonan kami yang kami aturkan
baik dalam kata maupun dalam nada. Namun masih banyak permohonan dan harapan yang masih ada di dalam hati kami. Namun kami percaya bahwa Engkau sudah tahu dan akan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang kami terima, dan kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar dan mengabulkannya. Amin. Selanjutnya mohon doa penutup sekalian dari Bapak Prodiakon kita, Bapak Fransiskus Ibnu Nursanto. Waktu dan tempat kami haturkan, Pak. Bapak, Ibu, dan adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum acara ini kita akhiri dengan berdoa, mari kita hening sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita, agar sungguh doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan layak di hadapannya. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus pernah bersabda kepada kami, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Putramu pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kami. Bapa, sudah banyak firman yang Engkau sampaikan kepada kami melalui nada dan doa pada malam hari ini. Semoga sungguh firman-firman, sabda-sabda yang Engkau sampaikan kepada kami sungguh dapat menjadi pegangan, menjadi urat nadi di dalam pesiaran hidup kami yang kami rasakan pada masa-masa ini semakin sulit. Bapa yang Maha Kasih, pada masa ini Engkau memberi pencobaan kepada kami dengan adanya pandemi virus corona. Bapak, sebenarnya ini ingin menyadarkan bahwa bagaimanapun juga kami ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa bantuan-Mu. Maka Bapak yang makasih, semoga peristiwa pandemi ini selalu mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang kami alami itu merupakan anugerah bagi kami, dan ini menjadi kesadaran bagi kami bagaimana kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan-Mu. Bapak yang makasih, terima kasih Engkau telah memberkati pertemuan ini dari awal sampai akhir sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Bapak, sebentar lagi kami akan menerima berkat-Mu. Untuk itu Bapak, Ibu, dan adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita siapkan hati kita agar kita pantas dan layak untuk menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, perjalanan hidup kita, karya-karya kita selalu dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mohon dengan hormat kesediaan Pak Martinus
Bapak Cisuroso dan Pak Prodiakon untuk membakar surat doa yang sudah disediakan. Mohon Pak. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Demikian acara malam ini. Segala doa yang telah kita haturkan dengan nada semoga berkenan kepada Allah, dan kiranya segala masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi, baik dari pribadi-pribadi, keluarga, dan bangsa kita yang sedang diuji dalam masa pandemi ini, segera berakhir karena karya Tuhan. Akhir kata, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berkenan hadir dan semua pihak terkait dalam acara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan, baik acara, tempat, maupun segala sesuatu yang mendukung acara ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di dalam acara-acara berikutnya. Terima kasih, berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati. Kami mohon kita menyanyikan lagu kami bersama-sama. di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian acara doa dalam nada yang kami persembahkan yang tergabung di dalam kelompok musik keroncong kami YNY. Di sini perlu kami aturkan juga kepada Bapak Ibu bahwa ini salah satu apresiasi atau bentuk doa kami yang mungkin karena kami masih muda tidak terlalu kusuk atau belum bisa kusuk dalam berdoa. Namun kami selalu ingin berkarya dalam penginjilan, dan inilah salah satu karya dari kami kelompok YNY dalam doa kita untuk mengatasi segala permasalahan baik pribadi, keluarga, terutama bangsa yang sedang mengalami wabah virus corona ini. Di dalam kelompok YNY kami perlu kami perkenalkan juga ada beberapa vokalis untuk cewek, ada Nia, Lia, dan Valen, dan satu orang Daniel. Kemudian di kelompok pemusik ada Aris, Pambudi, Vidi, Mira, dan Bowo. Kelompok ini kami bentuk sengaja memang merupakan salah satu bentuk ujub doa kami. Dan ujub ini akan kami persembahkan terus seperti halnya doa Noven yang akan kami persembahkan. Dalam hal ini adalah ujub kami yang ketiga. Yang pertama kami sudah lakukan di Manjasan. Kemudian yang kedua kami sudah melakukan di Gua Maria Gemer karena kebetulan Romo Agustinus di sana berkenan untuk memanggil kami untuk berdoa bersama di Gemer di hari Jumat Kliwon kemarin. Kemudian ini yang ketiga. Dan kami akan melanjutkannya terus sampai untuk 9 kali. Untuk itu mohon doa restu Bapak Ibu semua agar kami mampu untuk menjalani planning-planning yang sudah kami rencanakan. Mohon doa kesehatannya sehingga kami dan kelompok kami selalu sehat, sehingga mampu untuk melakukan perjalanan yang ke-9 ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan sebelum kita akhiri, satu sambutan dari Ketua Lingkungan atau yang mewakili. Untuk itu kami mohon dengan hormat Bapak Fransiskus atau Bapak Boy yang akan mewakili. Yaitu kami mohon Pak, kami persilakan waktu dan tempatnya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Berkah dalam kepada tim keroncong YMY, pada panitia, dan semua hadirin yang pada malam hari ini hadir di tempat ini. Kita bisa hadir di tempat ini karena berkah dari Tuhan sendiri. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya mewakili Ketua Lingkungan, karena Ketua Lingkungan kebetulan tidak bisa hadir sampai selesai. Pertama-tama memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kelompok YMY dan juga kepada umat yang hadir pada kesempatan ini, karena apa yang kita lakukan ini adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan dan juga permohonan-permohonan kita kepada Tuhan yang dirangkai di dalam nada. Doa itu suatu yang luar biasa, tetapi manakala dinyanyikan, diiringi dengan alunan-alunan yang merdu, sungguh luar biasanya 2 kali. Karena apa? Ini sungguh kalau kita renungkan, lebih-lebih kalau kita bisa menghayati situasi saat ini sungguh-sungguh menyatu dengan suasana pada saat ini, yaitu pada suasana pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan
banyak sekali orang yang menderita sakit. Kata sakit adalah mengandung arti saat aku khawatir, ingatlah Tuhan. Maka apa yang dilakukan pada malam hari ini merupakan suatu usaha, karena kita pada saat ini sedang khawatir, ingat akan Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya kita diberi kesehatan. Sehat adalah segalanya enak, hadiah Allah Tuhanmu. Jadi manakala kita sakit, kita khawatir, kalau sehat kita semuanya enak. Indikasinya apa atau indikatornya apa sehat itu? Sehat itu adalah makan enak, tidur nyenyak, ke belakang enak, ke depan juga enak. Kalau salah satu aja terganggu, itu namanya kita mengalami sakit. Entah tidak bisa ke belakang, tidak bisa ke depan, tidak bisa tidur, atau tidak bisa makan, itu kita mengalami sakit. Maka kita hendaklah selalu bersyukur, mengisi hari-hari hadiah dari Tuhan ini dengan apa yang tadi didoakan melalui rangkaian doa dalam nada yang sangat indah, dimulai dari kasih, diakhiri dengan Bapa kami. Kasih adalah ketika Allah selalu ikut hadir, maka semuanya enak. Bahasa yang bisa dimengerti oleh seluruh bangsa adalah bahasa kasih. Meskipun kita tidak bisa menyampaikan dengan bahasa daerah, tetapi dengan bahasa kasih, maka semua umat di seluruh dunia bisa memahaminya. Dan saya mendukung kegiatan ini. Semoga kegiatan ini terus berlanjut, dan mungkin tidak hanya di sekitar Mundilan, tetapi bisa berkembang ke daerah lain. Saya mendoakan itu, dan semoga kegiatan ini jangan sampai berhenti hanya karena kurang dana. Pasti kegiatan itu memerlukan dana, iya kan? Betul? Maka nanti istilahnya hadirin yang hadir, yang mengetahui keberadaan kelompok YMY ini. YMY kepanjangan apa? Yesus dan Yesus. Oh ya, yes, monggo nanti akan saya tanya secara pribadi supaya nanti saya mungkin bisa urun rembuk. Mudah-mudahan banyak nanti donatur-donatur yang istilahnya mendukung melalui kelompok ini untuk menyampaikan syukur dan permohonan kepada Tuhan dan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan sehingga kita semua bisa memperoleh kesehatan yang prima. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selesaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan baik waktu, tempat, ataupun segala sesuatu yang mendukung untuk acara ini. Sekali lagi kami kelompok YMY memohon restu dari Bapak Ibu semua agar ujub kami ini untuk melakukan ini selama 9 kali bisa kami realisasikan, dan rencana untuk tanggal 30 kalau tidak di Gua Maria Gemer lagi, mungkin di Mancasan atau di Gantang. Ada 3 tempat yang sudah berkenan untuk menerima kami. Sekali lagi mohon doa restunya agar kami selalu sehat, kami selalu bisa berkarya. Terima kasih, berkah dalam. Dan untuk Bapak Ibu saudara yang ingin tetap lenggan di sini, kami juga siap mengawani. Untuk Bapak Ibu yang berkenan kundur, kami juga mengucapkan sugeng kundur. Matur sembah nuwun, berkah dalam.
setulus pesanmu.